guys, kami dari kelompok 5 dari kelas 1G akan membahas tentang ruang lingkup, sasaran, dan tujuan promosi kesehatan. Simak video berikut ini. Oke. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizky Limawan sebagai ketua kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Trisna Yuda sebagai anggota dari kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Dailin. Di sini saya sebagai anggota. Halo guys, saya Rosa Mamlua, saya sebagai anggota. Halo, perkenalkan nama saya Gina Octavia. Di sini saya sebagai anggota. Halo guys, saya Oleh Nabila sebagai anggota. Halo, saya Maria Ulfa, saya anggota dari kelompok 5. Keempat, determinan kesehatan dan kesejahteraan. Seperti terlihat dalam model klasik dari Bloom, yakni Forcefield Paradigm of Health and Well-being, yaitu yang pertama lingkungan, yang kedua perilaku, yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah faktor genetik, bisa disebut dengan faktor kependudukan. Yang dimana perilaku mempengaruhi lingkungan dan lingkungan mempengaruhi perilaku, yang dimana faktor pelayanan kesehatan akan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat bila pelayanan yang disediakan digunakan oleh si perilaku tersebut pada masyarakat. Nah, faktor genetik ini yang tidak menguntungkan akan berkurang risikonya bila seseorang berada dalam lingkungan yang sehat dan berperilaku sehat. Dengan demikian, perilaku memainkan peran yang penting bagi kesehatan. Oleh karena itu, ruang lingkup utama dalam sasaran promosi kesehatan adalah perilaku dan akar-akarnya serta lingkungan, khususnya lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Pertama, ruang lingkup berdasarkan area masalah. Dilihat dari area masalah, ruang lingkup upaya promosi mencakup berbagai ideologi, dari kesehatan, penyakit seperti kesehatan ibu, kesehatan anak, penyakit infeksi, dan penyakit infeksi menular, penyakit tidak menular, kecelakaan, dan bencana kesehatan menular. Pada saat ini, model kesehatan yang baru yaitu social model of health mulai diterima, meninggalkan medial model. Pada model sosial, masalah kesehatan dilihat lebih pada penyebabnya, bukan semata-mata dengan mengobati penyakit yang merupakan akibat dari masalah kesehatan. 2. Ruang lingkup berdasarkan tingkat pencegahan. Oleh karena masyarakat berada dalam berbagai status atau kondisi, maka promosi kesehatan harus bersifat komprehensif di dalam upaya kesehatan. Dikenal 5 tingkah pencegahan dari level N. Primer yang terdiri dari 1. Peningkatan kesehatan. Yang kedua, perlindungan khusus. Yang B-nya pencegahan sekunder. Yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan segera. Yang keempat, pembatasan cacat. Yang bagian C, mencegah tertier atau rehabilitas. Ruang lingkup promosi kesehatan yang bersifat komprehensif harus mencakup kelima tingkah pencegahan tersebut. Yang ketiga, ruang lingkup pelayanan kesehatan dasar, Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 yang terkenal dengan visi sehat untuk semua tahun 2000, menghasilkan konsep pelayanan kesehatan dasar yang meliputi acute primary care, health education, health promotion, disease surveillance, and monitoring community development segaris tahun 1945, mengkategorikan upaya-upaya seperti di atas menjadi 4 tingkatan pelayanan dan menyebutnya sebagai fungsi kedokteran. Menurut Thomas and Green tahun 2004, yang pertama peningkatan derajat kesehatan, yang kedua pencegahan penyakit, yang ketiga perawatan atau pengobatan penyakit, yang keempat ruang lingkup aktivitas, diperluasnya peran pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan oleh WHO, menggambarkan juga luasnya ruang lingkup aktivitas promosi kesehatan. Ottawa Charter mengemukakan 5 pilar utama atau cara untuk mempromosikan kesehatan.
sesungguhnya bersifat perintah, yaitu yang pertama ada buat kebijakan publik yang sehat, yang kedua ciptakan lingkungan yang mendukung, yang ketiga memperkuat kegiatan masyarakat, yang keempat kembangkan atau tumbuhkan keterampilan pribadi, yang kelima orientasi ulang pelayanan kesehatan. 5. Ruang lingkup perilaku kesehatan. Becker mengurangi perilaku kesehatan menjadi 3 dominan, yakni pengetahuan kesehatan, sikap terhadap kesehatan, dan praktik kesehatan. Konsep perilaku kesehatan ini merupakan pengembangan dari konsep perilaku yang dikembangkan Benjamin Bloom. Hal ini berguna untuk mengukur seberapa besar tingkat perilaku kesehatan individu yang menjadi unit analisis. Becker mengklarifikasikan perilaku kesehatan menjadi 3 dimensi. Yang pertama, pengetahuan kesehatan. Pengetahuan tentang kesehatan mencakup apa yang diketahui oleh seseorang terhadap cara-cara memelihara kesehatan, seperti pengetahuan tentang penyakit menular, pengetahuan tentang faktor-faktor yang terkait dan atau mempengaruhi kesehatan, pengetahuan tentang fasilitas pelayanan kesehatan, dan mengetahui untuk menghindari kecelakaan. 2. Sikap terhadap kesehatan. Sikap terhadap kesehatan adalah pendapat atau penilaian seorang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, seperti sikap terhadap penyakit menular dan tidak menular, sikap terhadap faktor-faktor yang terkait dan atau memengaruhi kesehatan, sikap tentang fasilitas pelayanan kesehatan, dan sikap untuk menghindari kecelakaan. 3. Praktek kesehatan. Praktek kesehatan untuk hidup sehat adalah semua kegiatan atau aktivitas seseorang dalam rangka memelihara kesehatan, seperti tindakan terhadap penyakit menular dan tidak menular, seperti terhadap faktor-faktor yang terkait dan atau mempengaruhi kesehatan, tindakan tentang fasilitas pelayanan kesehatan, dan tindakan untuk menghindari kecelakaan. Sasaran promosi kesehatan adalah perilaku dan akar-akarnya serta lingkungan, khususnya lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku. Grant mengategorikan akar-akar perilaku ke dalam 3 kelompok, yaitu faktor-faktor predisposisi yang merupakan persyaratan terjadinya perilaku secara sukarela, kemungkinan enabling yang memungkinkan faktor predisposisi yang sudah kondusif menjelma menjadi perilaku, dan faktor penguat atau reinforcing yang akan memperkuat perilaku atau mengurangi hambatan psikologis dalam berperilaku yang diinginkan. Menurut bagan teori Grant, diketahui bahwa faktor perilaku kesehatan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu Pertama, faktor predisposisi, yaitu faktor yang mempermudahkan atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang antara pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya. Kedua, yaitu faktor pemungkin, yaitu faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan, antara lain prasarana, saran, ketersediaan, dan sebagainya. Contoh konkretnya ketersediaan puskesmas, ketersediaan tong sampah, adanya tempat olahraga, dan sebagainya. Ketiga, yaitu faktor penguat, yaitu faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku, antara lain sikap petugas kesehatan, sikap tokoh masyarakat, dukungan suami, dukungan keluarga, tokoh adat, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan promosi kesehatan. Berdasarkan beberapa pandangan pengertian tersebut, maka tujuan dari penerapan promosi kesehatan pada dasarnya merupakan visi misi promosi kesehatan itu sendiri, yaitu menciptakan atau membuat masyarakat yang pertama mau memelihara dan meningkatkan kesehatannya, yang kedua mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya, yang ketiga memelihara kesehatan berarti mau dan mampu, yang keempat melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan, yang kelima meningkatkan kesehatan berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Kesehatan perlu ditingkatkan karena derajat kesehatan baik individu, kelompok, atau masyarakat itu bersifat dinamis, tidak statis.
Menurut Green, tujuan promosi kesehatan terdiri dari 3 tingkatan tujuan. Yang pertama, tujuan program merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. Yang kedua, tujuan pendidikan merupakan deskripsi perilaku yang akan dicapai dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada. Ketiga, tujuan perilaku merupakan pendidikan atau pembelajaran yang harus tercapai atau perilaku yang diinginkan. Oleh sebab itu, tujuan perilaku berhubungan dengan pengetahuan dan sikap. Yang keempat, tujuan intervensi perilaku dalam promosi kesehatan. Yang pertama, mengurangi perilaku negatif bagi kesehatan, contohnya mengurangi kebiasaan merokok. Yang kedua, mencegah meningkatnya perilaku negatif bagi kesehatan, contohnya meningkatnya perilaku seks bebas. Yang ketiga, meningkatkan perilaku positif bagi kesehatan, contohnya mendorong kebiasaan berolahraga. Yang keempat, mencegah menurunnya perilaku positif bagi kesehatan, contohnya mencegah menurunnya perilaku makan kaya serat. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan dari kami semua, cukup sekian. Thank you so much. See you next time. Goodbye. Jangan lupa subscribe, Jangan lupa like, subscribe and dan comment.